Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai strategi audit yang beranggotakan 1. Arina Hofso, 2. Bagas Adi Prayoga, 3. Enzo Farhanan Satria, dan 4. Miftahul Huda. Jenis pengujian. Dalam pengembangan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko salah saji yang material, yang merupakan gabungan dari risiko inheren dan risiko pengendalian. Keempat jenis pengujian lainnya merupakan prosedur audit selanjutnya, yang dilaksanakan sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi. Setiap prosedur audit termasuk dalam salah satu dan kadang-kadang lebih dari satu dari kelima kategori tersebut. Prosedur penilaian risiko. Prosedur penilaian standar auditing mengharuskan auditor memahami entitas dan lingkungannya. Risiko termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Prosedur penilaian risiko dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Gabungan dari keempat jenis prosedur audit selanjutnya ini akan memberikan dasar bagi pendapat auditor sebagian besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian internal. Pengujian pengendalian. Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi guna mendukung penilaian itu. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian, baik secara manual maupun terotomatisasi, dapat mencakup jenis-jenis bukti berikut. Perhatikan bahwa 3 prosedur pertama adalah sama seperti yang digunakan untuk memahami pengendalian internal. 1. Meminta keterangan dari personil klien yang tepat. 2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Ketiga, mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian. Dan 4. Melaksanakan ulang prosedur klien. Pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif dan biasanya meliputi pengujian atas sampel transaksi. Sebagai penguji atas aktivitas pelaksanaan proses persetujuan kredit, suatu pengecualian dapat diberlakukan untuk pengendalian yang terotomatisasi karena kinerjanya sudah konsisten. Prosedur yang ditempuh auditor untuk menentukan apakah pengendalian yang terotomatisasi telah diimplementasikan juga berlaku sebagai pengujian atas pengendalian tersebut. Jumlah bukti tambahan yang diperlukan untuk menguji pengendalian tergantung pada dua hal. Yang satu, dari luas bukti yang diperoleh dalam memahami pengendalian, dan 2. Pengurangan risiko pengendalian yang direncanakan. Jika auditor memverifikasi bahwa transaksi penjualan dan penerimaan kas telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi dan diposting ke buku besar, mereka dapat menyimpulkan bahwa saldo akhir piutang usaha dan penjualan sudah benar. Salah satu cara yang dapat ditempuh auditor untuk memverifikasi pencatatan transaksi ini adalah dengan melaksanakan peninjauan pengendalian. Selanjutnya, pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang direncanakan untuk menguji salah saji dolar atau sering disebut salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Auditor dapat mengandalkan pada 3 jenis pengujian substantif. Yang satu, di mana 1. Pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengendalian rincian saldo. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap transaksi. 2 dari tujuan transaksi penjualan itu adalah tujuan keterjadian dan penjualan yang telah dicatat, di mana disebut dengan tujuan kelengkapan.
Jika yakin bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dalam jurnal dan diposting dengan benar. Dengan mempertimbangkan keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor dapat yakin bahwa total buku besar sudah benar. Auditor dapat melaksanakan pengujian pengendalian secara terpisah dari semua pengujian lainnya, tetapi seringkali lebih efisien melakukan pengujian secara bersamaan dengan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Standar auditing mengharuskan hal itu dilakukan selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit. Meskipun tidak disyaratkan, prosedur analitis juga dapat dilaksanakan pada audit saldo akun. Dua tujuan yang paling penting dari prosedur analitis dalam pengauditan saldo akun adalah: 1. Menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan, dan 2. Memberikan bukti substantif. Prosedur analitis yang dilaksanakan selama tahap perencanaan biasanya berbeda dengan yang dilaksanakan dalam tahap pengujian. Standar auditing menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan jenis pengujian substantif di mana diacu sebagai prosedur analitis substantif apabila dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Seberapa besar auditor mungkin bersedia mengandalkan prosedur analitis substantif demi mendukung saldo akun akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk ketepatan ekspektasi yang dikembangkan auditor, materialitas, dan risiko salah saji yang material. Pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Pengujian rincian saldo dapat membantu menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Selanjutnya, ikhtisar jenis-jenis pengujian. Pengujian pengendalian akan membantu auditor mengevaluasi apakah pengendalian atas transaksi dalam siklus itu cukup efektif untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian, sehingga mengurangi pengujian substantif. Pengujian pengendalian membantu dasar laporan auditor mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan publik. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk memverifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal, memposting ke buku besar, prosedur analitis dan saldo buku besar secara keseluruhan, sedangkan pengujian atas rincian saldo menentukan saldo akhir buku besar. Memilih jenis pengujian yang akan dilakukan. Umumnya auditor menggunakan kelima jenis pengujian ketika melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan, tetapi ada jenis tertentu yang ditekankan tergantung pada situasinya. Ketahuilah bahwa prosedur penilaian risiko sangat diperlukan dalam semua audit untuk menilai risiko salah saji yang material. Sementara yang keempat jenis pengujian lainnya dilaksanakan sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi demi memberikan dasar bagi pendapat auditor. Ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. 1. Lebih banyak jenis bukti. 2. Hanya pengujian rincian saldo yang hanya melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. 3. Tanya jawab dengan klien dilakukan untuk setiap pengujian. 4. Inspeksi digunakan dalam setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. 5. Pelaksanaan ulang digunakan dalam setiap pengujian kecuali prosedur analitis. Dengan suatu pengecualian, auditor dapat melaksanakan ulang pengendalian sebagai bagian dari workflow atau transaksi atas untuk pengujian pengendalian yang tidak didukung oleh bukti dokumenter yang mencukupi. 6. Kekalkulasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan materialitas transaksi apabila melaksanakan penjualan substantif atas transaksi dan saldo akun ketika melaksanakan pengujian rincian saldo. Jenis pengujian berdasarkan peningkatan biaya. 1. Prosedur analitis. 2. Prosedur penilaian risiko. 3. Pengujian pengendalian. 4. Pengujian substantif atas transaksi. 5. Pengujian rincian saldo.
Hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Seperti pengujian pengendalian, prosedur analitis juga hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai mata uang dalam laporan keuangan. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan antara satu akun dengan akun lainnya atau dengan informasi non-keuangan dapat mengindikasikan kemungkinan yang meningkat bahwa ada salah saji yang material tanpa harus menyediakan bukti langsung tentang salah saji yang material itu. Selanjutnya, trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selama tahap perencanaan, auditor memutuskan apakah akan menilai resiko pengendalian di bawah maksimum. Jika melakukannya, auditor kemudian harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian itu didukung. Auditor juga harus selalu melaksanakan pengujian pengendalian dalam audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Jika pengujian pengendalian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit akan meningkat, sehingga pengujian substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Selanjutnya ada dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Standar auditing memberikan pedoman bagi auditor entitas yang mengirimkan, memproses, memelihara, atau mengakses informasi penting secara elektronis. Contoh bukti elektronik meliputi record transfer dana elektronik dan pesanan pembelian yang dikirimkan melalui Electronic Claim Interchange atau EDI. Bukti kinerja dari pengendalian yang terotomisasi seperti perbandingan pesanan penjualan yang diusulkan dengan batas kredit pelanggan yang dilakukan komputer juga hanya bisa dalam bentuk elektronik. Standar auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah besar bukti audit dalam format elektronik, mungkin tidak praktis atau tidak mungkin untuk mengurangi resiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Sebagai contoh, potensi untuk memperkasai klaim mengubah informasi yang tidak layak mungkin lebih besar jika informasi itu hanya diselenggarakan dalam format elektronik. Dalam situasi ini, para auditor harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk mengumpulkan bukti guna mendukung penilaian tingkat resiko pengendalian di bawah maksimum bagi asersi laporan keuangan yang terpengaruh. Selanjutnya, memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan resiko inheren yang berbeda. Bahkan dalam hal tertentu, variasi dapat terjadi dari satu siklus ke siklus lain untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi sebagai respon terhadap resiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian resiko. Auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian yang selanjutnya. Kombinasi ini seringkali disebut bauran bukti atau evidence mix. Selanjutnya, perancangan program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada masing-masing dari 4 jenis pengujian lainnya, program audit khusus bagi setiap jenis harus dirancang. Prosedur audit ini kemudian digabungkan untuk membentuk program audit. Pada sebagian besar audit, auditor yang bertanggung jawab atas penugasan itu merekomendasikan bauran bukti kepada manajer penugasan setelah bauran bukti tersebut disetujui. Auditor yang bertanggung jawab lalu menyusun program audit atau memodifikasi program yang sudah ada agar memenuhi semua tujuan audit. Dengan mempertimbangkan hal-hal seperti materialistis, bauran bukti, resiko inheren, resiko pengendalian, dan setiap resiko kecurangan yang diidentifikasi, serta kebutuhan yang akan audit terintegrasi bagi sebuah perusahaan publik.
Auditor yang bertanggung jawab itu juga cenderung mendapatkan persetujuan dari manajer sebelum melaksanakan prosedur audit atau mendelegasikan tugasnya kepada sistem. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi biasanya meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Program itu juga mungkin menyertakan suatu uraian tentang prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman internal dan atas pengendalian penilaian tingkat risiko pengendalian. Auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan program audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Selanjutnya, prosedur analitis. Karena relatif lebih murah, banyak para auditor melaksanakan prosedur analitis substantif atas semua audit. Prosedur analitis yang dilaksanakan selama pengujian substantif, seperti audit piutang usaha, biasanya lebih terfokus dan lebih ekstensif ketimbang yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Auditor mungkin menggunakan data disagregat untuk meningkatkan ketepatan ekspektasi auditor. Selanjutnya, pengujian rincian saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Prosedur audit yang direncanakan harus mencukupi untuk memenuhi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Biasanya, auditor mencoba merencanakan audit untuk meminimalkan penggunaannya. Tentu saja, biaya setiap jenis bukti bervariasi dalam situasi yang berbeda. Sebagai contoh, biaya menguji penghitungan persediaan oleh auditor atau pengujian substantif atas rincian saldo persediaan seringkali bergantung pada jenis dan nilai dolar persediaan, lokasinya, dan jumlah item yang berbeda. Selanjutnya, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Sebagai bagian dari memahami bisnis dan industri klien, auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko bisnis klien yang signifikan untuk menentukan apakah hal itu meningkatkan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Jika setiap risiko bisnis klien yang diidentifikasi mempengaruhi piutang usaha, risiko itu harus dilibatkan dalam evaluasi auditor atas risiko inheren atau risiko pengendalian. Risiko ini kemudian akan mempengaruhi luas bukti yang tepat. Selanjutnya, menetapkan materialitas, kinerja, dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Auditor harus memutuskan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas pada audit secara keseluruhan, dan kemudian mengalokasikan totalnya ke saldo akun untuk menetapkan materialitas kinerja bagi setiap saldo yang signifikan. Untuk tingkat materialitas yang lebih rendah, diperlukan lebih banyak pengujian, rincian, dan begitu sebaliknya. Beberapa auditor mengalokasikan materialitas kinerja ke setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, tetapi sebagian besar tidak. Menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Metodologi untuk mengevaluasi risiko pengendalian akan diterapkan baik pada penjualan maupun penerimaan kas dalam audit atas piutang usaha. Pengendalian yang efektif akan mengurangi risiko pengendalian, sehingga juga mengurangi jumlah bukti yang diperlukan untuk pengujian substantif atas transaksi dan pengujian rincian saldo. Pengendalian yang kurang memadai akan meningkatkan bukti substantif yang diperlukan. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan.
Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dirancang dengan harapan hasil-hasil tertentu akan diperoleh. Hasil yang diprediksi tersebut akan mempengaruhi perancangan pengujian rincian saldo. Sebagai contoh, biasanya auditor merencanakan untuk melaksanakan pengujian pengendalian yang ekstensif apabila risiko pengendalian dinilai rendah. Ini akan memungkinkan dilakukannya pengujian substantif yang kurang ekstensif atas saldo piutang usaha. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Auditor melaksanakan prosedur analitis substantif atas akun-akun seperti piutang usaha demi dua tujuan. Untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam saldo akun dan untuk mengurangi pengujian audit yang terinci. Hasil dari prosedur analitis substantif secara langsung akan mempengaruhi luas pengujian rincian saldo. Rancang pengujian saldo hutang untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pengujian rincian yang telah direncanakan meliputi prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Prosedur ini harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun serta setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo pada akun tersebut. Program audit ilustratif. Perangkat Luna Audit akan membantu auditor memilih prosedur audit yang tepat dan mengaturnya ke dalam program audit. Dengan mempertimbangkan risiko inheren dan pengendalian serta pertimbangan perencanaan lainnya, prosedur audit juga dapat ditambahkan atau dihapus apabila auditor merasa perlu. Bagi sebagian besar prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu yang dapat diubah. Dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo serta penyajian dan pengungkapan. Pengujian rincian saldo harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi setiap akun, dan luas pengujian tersebut dapat dikurangi apabila tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi oleh pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi. Anda juga harus memahami bagaimana setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi berhubungan dengan setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pengujian substantif tambahan atas saldo juga mungkin dilaksanakan untuk tujuan audit yang berkaitan dengan saldo lainnya, tergantung pada hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Teaser istilah penting yang berkaitan dengan bukti. Fase proses audit. Keempat fase proses audit dalam kolom pertama merupakan cara utama audit itu diorganisasi. Tujuan audit. Ini merupakan tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu kelas transaksi atau saldo akun tertentu telah dinyatakan secara wajar. Ada 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, 8 yang berkaitan dengan saldo, serta 4 yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Jenis pengujian. 5 jenis pengujian audit yang dibahas sebelumnya dalam bab ini, yang digunakan untuk auditor menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Keputusan bukti. 4 subkategori keputusan yang dibuat auditor dalam mengumpulkan bukti audit. Jenis bukti. 8 kategori bukti yang dikumpulkan auditor. Ikhtisar proses audit. Fase 1. Merencanakan dan merancang pendekatan. Audit auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko yang berkaitan dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, pemahaman bisnis dan industri klien, penilaian risiko bisnis klien, dan pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan terutama untuk menilai risiko inheren dan risiko audit yang dapat diterima. Auditor menggunakan penilaian atas materialitas. Risiko audit dapat diterima, risiko inheren, risiko pengendalian, dan setiap risiko kecurangan yang diidentifikasi guna pengembangan keseluruhan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Fase 2. Melaksanakan pengajuan pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi selama fase ini. Tujuan dari fase 2 adalah untuk 1. Memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor, yaitu bila dikurangi di bawah maksimum bagi audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal atas laporan keuangan perusahaan publik. 2. Memperoleh bukti untuk mendukung ketepatan moneter transaksi. Fase 3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tujuan dari fase 3 adalah memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Sifat dan luas pekerjaan akan sangat tergantung pada temuan dari 2 fase sebelumnya. 2 kategori umum dari prosedur fase 3 adalah
1. Prosedur analitis substantif yang menilai kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. 2. Pengujian rincian saldo, yang merupakan prosedur audit untuk menguji salah satu moneter dalam saldo laporan keuangan. Fase 4. Menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. 1. Melaksanakan pengujian tambahan untuk menyajikan dan pengungkapan. 2. Pengumpulan bukti akhir. 3. Mengeluarkan laporan audit. 4. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen auditor. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.